Om Swastiastu. Rajin senang. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kita akan belajar tentang materi sebaik berikut. Kita akan belajar tentang materi tema 5. Tema 5 itu wirausaha. Dengan subtema satunya kerja keras sebuah kesuksesan. Dan materi-materi yang ada dalam tema 5 ini berupa muatan terpadu ya antara bahasa Indonesia, IPA dan IPS ya. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini kita akan lalui dalam satu kali pertemuan dalam satu hari ya. Dalam satu hari ini kita akan belajar tentang tema 5 subtema 1 ya. Adapun tujuan pembelajaran ini kita akan ambil tujuan pertama dan kedua saja ya. Itu dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara perinci ya. Jadi ini khusus tentang peranan Indonesia dalam Sekretariat Jenderal ASEAN ya. Dan yang kedua itu tujuannya itu dengan mengamati dan menonton video pembelajaran yang Bapak kirim ya ke grup WA. Jadi siswa atau anak mampu membedakan macam-macam magnet secara benar ya. Jadi itulah dua tujuan pembelajaran kali ini yang kita harus lalui agar apa yang kita pelajari akan bermakna jika anak-anak benar-benar menonton video pembelajaran ini ya. Nah, kita kembali belajar tentang ASEAN ya. Bapak singgung sedikit itu logo ASEAN ya. Ini memperjelas materi yang terdahulu ya. ASEAN. Lambang ASEAN ada warna kuning, warna biru, warna merah, dan warna putih. Nah, apa arti-arti logo ASEAN tersebut? Nah, kita akan bahas secara bersama-sama. Kita ikuti slide berikutnya. Jadi, warna merah pada logo ASEAN berarti melambangkan atau mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan untuk mencapai satu visi dan misi ya. Nah, ini warna merah menjadi dasar dalam lambang ASEAN. Apa arti warna biru pada lambang ASEAN? Itu melambangkan perdamaian dan keamanan ya. Kemudian dalam bentuk lingkaran warna biru. Apa arti warna kuning? Warna kuning yang terdapat pada ikatan padi ya, itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi warna kuning, jadi padi kan warnanya kuning, jadi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Apa arti lambang warna putih? Warna putih melambangkan kesucian ya, dalam bentuk lingkaran ya, juga dalam bentuk lingkaran. Sama seperti anak masih ingat bendera kita merah putih ya, merah. Bendera kita bendera putih, itu bendera merah itu yang berani dan putihnya suci ya, dua bersama ya. Arti warna merah dan Nah, kita akan belajar tentang tugas Sekretaris Jenderal ASEAN. Apa saja? Nah, pada saat ini Sekretaris Jenderal ASEAN itu Lim Chong Hoi dari Vietnam masalah. Nah, tugas dari Sekretaris Jenderal ASEAN yaitu membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan atau keputusan ASEAN ya, sebagai membantu ya agar semua kesepakatan berjalan secara lancar. Kemudian memantau dan melaporkan perkembangan capaian ASEAN dalam KTT ASEAN ya. Jadi setiap KTT ada beberapa prinsip atau visi misi yang harus dikerjakan. Jadi kita akan dipantau oleh Sekretaris Jenderal ASEAN ya. Kemudian yang ketiga menyampaikan pandangan dari sikap ASEAN kepada eksternal sesuai pedoman ya. Setiap ada kebijakan dari luar ASEAN, kita akan menyampaikan secara eksternal sesuai dengan pedoman kebijakan ya.
Nah, apa tugas dan fungsi Sekretariat ASEAN yang ada di Indonesia? Ya, tentunya bertugas sebagai tempat berkumpul kegiatan. Jadi, Indonesia sering digunakan sebagai tempat berkumpul dalam kegiatan KTT ASEAN. Ya. Kemudian, Indonesia juga dijadikan tempat informasi atau data mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional. Kemudian, Indonesia juga mengkoordinasi pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional. Ya, mengkoordinasi. Dan mengkoordinasi juga mendukung persiapan nasional dalam pertemuan ASEAN serta memajukan identitas kesadaran ASEAN pada tingkat nasional. Berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN. Ya. Jadi inilah tugas-tugas dari Sekretaris ASEAN, ya, bertugas sebagai tempat berkumpul kegiatan pada tingkat nasional, menjadi penyimpan informasi dari semua urusan ASEAN pada tingkat nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional, mengkoordinasikan dan mendukung persiapan nasional pertemuan ASEAN, memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional, dan berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN. Ya. Jadi itulah tugas dan fungsi dari Sekretariat ASEAN, ya, Sekretariat ASEAN. Ya. Nah, kita akan belajar tentang anak-anak diberikan buku paket. Nah, silakan dibuka buku paketnya, ya. Nah, sebelum menonton video lanjutan ini, ya, tentang magnet, silakan dibuka buku paketnya, ya. Yang tidak punya buku paket, ya, bisa dibuka HP-nya, ya. Saya buka HP-nya kembali dulu, HP-nya dulu buka, ya. Cari aplikasi Keepin School, ya. Cari aplikasi Keepin School, di sana kita akan gampang mencari buku paket yang kita gunakan, karena di sana semua ada buku paketnya sana, ya. Silakan cari buku paket tema 5 kelas 6, ya, khusus kelas 6 mencari, ya. Di sana kita akan banyak menemukan buku, ya. Ini bukan apa itu reklame, ya, itu iklan, ya. Namun Keepin ini benar-benar bisa digunakan untuk mencari materi tambahan, ya, kalau kita tidak punya buku, ya. Karena buku-buku yang ada di sekolah mungkin masih banyak kekurangannya, mungkin ada yang robek, ada yang rusak, atau jumlahnya juga terbatas. Jadi silakan anak gunakan Keepin School, ya. Ya, karena di Keepin School ada buku tema 5 yang bisa digunakan, ya. Nah, setelah anak membaca, anak-anak akan tahu tentang legenda tentang magnet, asal-usul magnet, ya. Nah, Pak jelaskan sedikit, ya. Legenda yang paling populer mengenai penemuan magnet yang merupakan seorang pengembara tua, ya. Jadi magnet ini ditemukan oleh Magnes, ya, merupakan pengembara tua dari Kretan, ya. Nah, awalnya, ya, Magnes ini memakai sepatu yang ada paku dari besi, ya, dan tongkat ada berujung besi juga di bawahnya agar tidak rusak. Rupanya kalau tongkat kayu tidak ada besinya akan cepat rusak dia, karena dia terbentur batu. Kalau ada besi lebih kuat, ya. Nah, kedua benda yang dimiliki oleh Magnes ini menempel pada sebuah batu hitam besar, ya, tidak bisa ditarik, ya, karena dia terus menempel, ya. Nah, ini ditemukan pada sekitar 4000 tahun yang lalu, ya, di daerah Magnesia, daerah Kretan, di Yunani Utara, ya. Inilah sepenggal cerita tentang asal-usul magnet, ya, yang pertama kali ditemukan di Yunani Utara oleh seorang pengembala tua yang bernama Magnes, sehingga daerah disebut dengan Magnesia, itu, ya. Nah, setelah anak membaca legenda dari magnet tersebut, ya, di paket ataupun di Google, anak pasti bisa menjawab apa itu legenda. Nah, legenda adalah sebuah cerita tentang kepercayaan atau mitos yang hampir menyatakan benar-benar terjadi cerita tersebut. Nah, seperti ini, ya, legenda magnet, asal-usul magnet, ya. Jadi dulu merupakan mitos, ya, dikatakan daerah angker di daerah Malaysia karena mendapat menarik dari benda itu secara secara pendapat yang masih awam, ya, belum ilmiah, sehingga setelah diilmiahkan jadi daerah tersebut bukan religius, bukan horor atau tengah, ya, misalnya aduh serem, ya, itu karena ada daya tarik magnet, ya.
Kemudian siapa tokoh utama dalam wacana tadi? Ya, tentunya magnes. Ya, magnes. Kapan ditemukan magnet? 4.000 tahun yang lalu. Mengapa tongkat dan sepatu magnesnya menempel pada batu hitam? Karena tongkatnya mengandung ujungnya besi, ya, dan sepatunya mengandung paku yang berbahan besi, ya. Dari mana asal magnesnya? Dari kunjungan udara atau kereta, ya. Ya, jadi aku harapkan dalam nonton video ini jangan seperti harimau ini ya, ngantuk dia, ya. Habis makan banyak ngantuk dia, ya. Jadi tontonlah video pembelajaran ini secara sungguh-sungguh agar materi yang disampaikan bisa jelas dipahami dan dimengerti, ya. Jangan seperti singa ini ya, ngantuk dia, ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini merupakan batu yang mengandung unsur magnet sehingga pasir-pasir bisa menempel, ya. Nah, sekarang kita lebih jelas akan belajar asal-usul kemagnetan, ya. Nah, ini batu yang mengandung magnet, ya, sehingga ada sebuah kacip dan paku bisa menempel. Kata magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama dari suatu daerah di Asia Kecil, di mana ditemukan batu besi lebih dari 2.000 ton, yang tadi 4.000 ton, ya. Kemudian, nah, pada zaman Cina, ya, zaman dulu, bangsa Cina sudah menggunakan magnet dalam sebuah kompas magnetik untuk menunjukkan arah utara selatan, ya. Sudah solusinya, ya. Nah, ini contoh magnet yang dapat menarik benda-benda. Nah, kita berikan sebuah animasi, ya, di mana animasi ini dapat menunjukkan bahan-bahan yang dapat menarik, ya. Jadi bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Magnet dapat menarik bahan-bahan seperti berikut, ya. Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan saja, ya. Contoh, nah ini, ya, ada kucing lewat, mungkin tidak bisa cari permata juga ada, tapi gunting dan kunci bisa ditarik. Mengapa? Karena kunci dan gunting mengandung bahan logam besi. Kalau pensil tidak, karena banyak kayu. Itu apa itu? Kayu itu, ya, lingkaran kayu sama bola tidak bisa ditarik, ya. Ini contoh, ya, dalam sebuah animasi video, ya. Ya. Nah, Bapak harapkan anak seperti kuda ini, ya, terus memacu diri untuk belajar, ya, lebih giat agar sukses di apa yang dicita-citakan kan bisa tercapai, ya. Seperti kuda ini kan terus berlari dia, terus belajar untuk mencapai cita-citanya, ya. Dan kompas pun terus bergerak, ya, menunjukkan arah utara selatan. Nah, magnet ini memiliki 2 kutub, ya. Magnet memiliki 2 kutub. Apa saja kutub-kutub tersebut? Nah, yang pertama, nah ini contoh gambar dulu, ya. Ada gambar magnet, ada huruf S, ya, ini ada huruf S, ini berarti selatan, ada south, ini north, ada utara, ya. Nah, ini dapat menarik, ya. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik dan gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub utara. Kalau di Indonesia dinamakan U, kalau di luar negeri dinamakan N, seperti ini, ya. Nah, ini huruf N, ya. Di gambar ini ada huruf N, ya. Dan kutub selatan S, ya. Kemudian, ya, kutub-kutub magnet tersebut mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Nah, ini contoh gambarnya, ya. Kutub magnet tidak senama akan tarik-menarik seperti gambar. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini kan tarik, ya, antara selatan dengan N, north, utara, tarik-menarik, ya. Ini tidak senama, tarik-menarik. Namun yang senama, nah, apa yang terjadi? Ini contohnya, ya. Kutub yang senama tolak-menolak seperti gambar di animasinya, ya. Akan tolak-menolak, ya. Nah, sekali nempel, ya, kalau tidak senama, ya. Tapi kalau senama, tolak-menolak, ya. Nah, slide berikutnya. Pada magnet mempunyai bahan magnetik dan non magnetik, ya. Jadi ada
ada dua bahan yang membuat magnet ya. Bahan magnetit yaitu bahan yang bisa ditarik oleh magnet sekuat-kuatnya ya, dan dapat dimagnetkan juga ya. Jadi ada bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat dan bisa dibuatkan magnet, seperti contoh besi, baja, nikel, kobalt. Namun ada bahan-bahan yang bisa ditarik secara lemah namun tidak bisa dimagnet ya. Maka disebutkan bahan non magnet. Terdiri dari, ini ada bahan paramagnetik. Ini bahan yang ditarik lemah. Bahan itu bisa ditarik tapi lemah dia, tapi tidak dapat dibuatkan magnet. Kalau besi, baja bisa dibuatkan magnet, bisa dijadikan magnet. Contoh aluminium, platina ini bisa ditarik tapi lemah dia, tapi tidak bisa dimagnetkan, tidak bisa dibuat magnet. Kemudian ada bahan diamagnetit. Ini juga sama. Yang tadi paramagnetit itu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak bisa dimagnetkan. Kalau bahan diamagnetit, bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak bisa dimagnetkan ya. Ini bahan yang tolak diamagnetit. Kalau ditarik sedikit tapi paramagnetit. Contoh seng, itu ya. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam. Ada dua magnet yang terbesar di dunia ya, di bumi. Ada magnet alam dan magnet buatan. Apa itu magnet alam? Magnet alam merupakan salah satu macam magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami. Jadi alam yang membentuk, yang artinya tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Alam yang membentuk ya. Magnet alam bisa berupa batu-batuan, benda-benda lain juga. Nah, jenis magnet alam cukup jarang ditemui dan jumlahnya tidak banyak. Contoh magnet alam seperti di Gunung Hida yang tadi ya, di Malaysia, di Yunani Utara, di Kreta ya, yang bisa menarik benda-benda sifatnya ya. Nah, magnet buatan yang kedua ada magnet buatan. Magnet buatan itu salah satu macam-macam magnet yang dibuat oleh manusia. Macam magnet buatan ini dibuat dari bahan-bahan yang magnetit yang kuat seperti besi dan baja ya. Dan bentuknya juga bermacam-macam, ada bentuk silinder, batang, jarum, keping, ladam, dan sebagainya ya. Magnet buatan terdiri dari dua ya. Ada magnet tetap atau permanen, sekali dibuat akan bertahan lama ya, itu namanya sifat permanen ya. Kemudian ada magnet sementara, jadi magnet dibentuk hanya untuk sementara. Kalau dibuat selama proses akan menjadi magnet, kalau sudah dilepas dalam proses atau diberhentikan dalam proses tidak akan menjadi magnet. Nah, kita lanjut cara membuat magnet. Nah, ini cara menggosok. Nah, gimana caranya kita membuat magnet cara menggosok? Nah, silakan perhatikan animasinya ya. Digosok satu arah ya, satu arah. Dengan menggosok magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetit, bisa menarik benda ya. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang ya. Jadi maaf, ini mungkin ketikanya salah ya. Bapak punya ketik kutub, kutub ya pakai G ini. Inilah namanya manusia. Tentunya tidak luput dari salah ya. Jadi manusia tidak sempurna ya. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Ini sebuah tradisi, hanya Tuhanlah yang sempurna ya, jadi kita wajib dan tunduk dan patuh pada perintahnya ya Tuhan ya, dan menjauhi larangannya ya, karena manusia tidak pernah sempurna ya. Nah, kita lanjut slide berikutnya ya. Yang tadi kita membuat magnet dengan cara menggosok. Nah, sekarang kita menggunakan arus listrik elektromagnetit. Yaitu kita mengalirkan arus listrik pada sebuah benda sehingga benda itu kan menjadi magnet. Ya, contoh, ini sebuah baterai ya. Sebuah baterai dihubungkan dengan kabel, kemudian kabelnya dililiti dengan tembaga, besinya dililiti dengan tembaga ya, besi ya, tembaga, kemudian dialirkan arus listrik sehingga besi yang dililit dengan tembaga ini akan menarik benda yang berbahan besi ya.
seperti kacip ini ya. Nah, ini lepas, ikan turun ya, lepas kacipnya. Tapi kalau dihubungkan kembali akan menarik benda tersebut. Nah ya, itu contohnya ya. Ini juga ya, dengan cara menghubungkan antara positif negatif pada sebuah aki ya, big fatra ya, akan membuat sebuah magnet juga ya. Jadi arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan berikut ini. Nah, ini tangan kanan ya. Jadi jempol menunjukkan arah utara, sedangkan bawahnya selatan, kemudian jari-jari bukan arus listrik ya. Nah ini contoh ya, arus listrik di kutub utara ya, N. Nah, ini harimau ini terus mencium dia, terus mau belajar dia mencium. Nah cara ketiga itu kita membuat magnet dengan induksi. Gimana langkah-langkahnya? Ya tentunya kita simak dulu animasinya. Jadi sebuah besi dihubungkan dengan magnet dengan bantuan baja, sehingga akan diinduksi menjadi sebuah magnet sama ya. Dia akan mempunyai gaya tarik menarik ya. Bila besi dan baja didekatkan tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini sebenarnya induksi ya. Nah, induksi namanya si magnet dengan baja sehingga bentuk sebuah magnet. Kemudian setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah hilang sifat magnetnya. Baja tetap mempertahankan sifatnya karena baja lebih kuat ya menyimpan sifat magnet daripada besi. Kita lanjut selanjutnya. Magnet menimbulkan medan magnet ya. Magnet akan menimbulkan sebuah medan yang dapat menarik benda-benda sekitarnya ya. Seperti contoh ya, medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi akan magnet kayak magnet yang diletakkan dalam ruang tersebut. Contoh ini gambarnya. Di sebuah magnet ditaruh, dia akan mengeluarkan medan yang bisa menarik benda sekitarnya. Garis-garis gaya magnet atau flux magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet ini. Nah ini namanya garis-garis ya, flux, garis-garis yang bisa menimbulkan medan ya, medan magnet. Jadi kalau benda sekitarnya akan mempunyai mempunyai kekuatan magnet ya. Kalau benda sekitarnya kita taruh, kalau dia berupa besi, dia akan mengandung magnet ya. Tapi kalau dia akan lagi magnetnya akan hilang ya, sifat kemagnetannya ya. Nah seperti contoh, nah ini ya, magnet ya. Kemudian ditaruh kompas ya, kompas ada berapa kompas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Ada 7 kompasnya. Setelah didekatkan, maka jarum kompas tetap akan menunjukkan arah utara selatan sesuai bentuknya ya, sesuai arahnya itu ya. Tetap ya akan menunjukkan arah utara selatan. Ini medan magnetnya. Nah kita akan melihat kembali ya, apa saja bentuk-bentuk magnet. Nah, bentuk magnet ada 6 ya. Ada magnet berbentuk silinder, nah, hampir seperti seperti tabung ya, berbentuk silinder ya. Kemudian ada berbentuk batang, kemudian ada bentuk jarum berbentuk U ya, ada berbentuk tapal kuda. Nah ini berbentuk U, ini silinder, ini batang, ini jarum, ini U, ini ada ini tapal kuda, sehingga magnet berbentuk ladam hampir menyerupai sepatu kuda ya, tapal kuda. Kemudian keping seperti logam ya, uang ya, kepeng. Nah penggunaan magnet dalam kehidupan sehari itu dengan alat untuk mengangkat benda-benda rongsokan yang terbuat dari besi ya. Sebenarnya penggunaan elektromagnetik dalam kehidupan sehari itu untuk mengurangi
mengurangi tenaga manusia dan mengurangi efek dari bahaya. Kalau kita mengangkat besi yang mungkin kadang kita mudah luka tangannya, sehingga kita menggunakan gelombang elektromagnet ini ya, sehingga benda-benda besi runcing yang berkarat bisa diangkat. Jadi mengurangi bahaya pada manusia dalam menggunakan gelombang elektromagnetnya. Contoh ya, seperti ini ya, sebuah alat pengeruk ya, ditempeli besi lempeng besi, dialiri arus listrik gelombang elektromagnetik sehingga akan dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, ini contohnya. Ini juga ya, dalam bentuk animasi. Yang ini gambar nyata ya, ini animasi, sehingga mobil yang rusak bisa diangkat ya. Lanjut ya, slide berikutnya ya. Nah, ini bel listrik. Bel listrik juga menggunakan sifat-sifat magnet ya. Nah, ini sifat magnet. Yang pertama ada baterai, yang kedua ada saklar, tekan, kemudian ada jangkar besi lunak ya, kemudian ada elektromagnetiknya, yaitu sebuah magnet yang berbeku, kemudian ada interruptor ya, sebagai penyangga ya, sehingga jika saklar ditekan maka gelombang elektromagnetik akan menarik benda jangkar besi tersebut, sehingga akan secepatnya memukul gong yang ada di bawahnya ya. Ini penjelasan lebih rinci ya, memukulnya. Jika saklar ditekan maka arus akan segera mengalir sehingga kumparan menjadi bersifat magnet, sehingga jangkar besi akan tertarik dan palu pemukul akan mengenai gong. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet maka arus akan terputus di interruptor. Akibatnya jangkar besi akan kembali ke posisi semula dan arus kembali mengalir pada rangkaian dan gong kembali berbunyi. Hal ini akan diulang-ulang sampai saklar dilepas kembali ya. Jadi inilah ceritanya ya, dalam bentuk penggunaan bel listrik. Nah, demikianlah pemaparan materi tema 5 wirausaha dan subtema 1 ya. Subtema 1, semoga materi ini bisa dipahami, dimengerti, dan mohon dimaafkan segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kurang lebihnya, kalau kurangnya bisa dimaafkan dan lebihnya bisa digunakan ya sebagai bahan pengetahuan anak nanti ya dalam menjawab soal. Karena materi ya, yang namanya materi, kalau tidak pernah ditonton video ini tidak akan berguna ya. Video pembelajaran akan berguna jika ditonton, dipahami, dimengerti, sehingga video ini akan bermanfaat jika anak-anak mengalami kesulitan dalam menjawab soal ya. Banyak soal tugas atau PR kerja rumah tentang magnet, anak bisa membuka video ini kembali ya. Sama seperti buku ya, kalau buku hanya dipajang saja tidak akan berguna, maka buku wajib dibaca, dipelajari, sehingga akan bermanfaat untuk di kemudian hari jika kita mengalami kesulitan. Jadi Bapak minta tiada hari tanpa membaca buku. Jadi wajib siswa membaca buku setiap hari untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan menambah wawasan anak-anak nanti ya. Jadi akhir kata Bapak ucapkan, Pak tutup, Para Santi, Om Santi, Santi, Santi.